Shalom semua. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Amin. Puji Tuhan, berikan dulu salam pada samping kiri kananmu. Katakan, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna. Amsal 10 ayat 19 berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakar baik. Lebih baik diam dan dianggap bodoh ketika tidak dapat memberikan penjelasan yang benar, daripada banyak bicara dan memperlihatkan kebodohan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, saya mau mengajak kita semua. Kita sedang menghitung hari sebelum tanggal 31 Desember. Tinggal 16 hari. 16 hari lagi? 15 hari lagi. Sangat luar biasa Tuhan sudah menyertai kita. Saya mau mengajak kita semua. Kita bersyukur sepanjang tahun ini pasti banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan kehidupan saya. Saya percaya ada hal luar biasa yang Tuhan taruh. Sekarang Tuhan kasih benih setiap kita. Dan saya mau mengajak kita semua, mari kita tutup mata, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Even keadaan yang kelihatannya tidak baik, Tuhan, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Hal baik, hal tidak baik, hal yang luar biasa, hal sukacita, hal duka cita, kami percaya semuanya itu Tuhan turut bekerja di dalamnya, Tuhan. Dan kami melihat sepanjang tahun ini, Tuhan, sepanjang dari Januari sampai Desember ini, sejak hari ini juga Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, tangan Tuhan yang begitu luar biasa menjamah kehidupan kami, Tuhan, bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami mau datang saat ini dengan ucapan syukur kami, Tuhan. Yes, Jesus. Ku datang dengan
Kami bersyukur. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku Bapak, kami mengucap syukur. Ucap syukur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada henti-hentinya. Tidak bibir kami mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih Tuhan kepada Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat itu semua Tuhan. Biar dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami Tuhan, orang bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Mari semua saudara kita yang bersemangat, yang mau memberikan kemuliaan buat Tuhan, kita katakan amin. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Yuri boleh minta tolong? Mari kita sama-sama bergerak. Kita memuji Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang penuh hikmat. Mari semuanya. Mari. Oke. Silina.
hidup kita penuh mujizat karena kita memiliki Allah yang besar, amin. Yes, mari kita lebih lagi bersemangat memuji Tuhan. Buat Tuhan raja kita. Rajanya Tuhan. Raja Maha Besar. Hari datang menyertanya. Raja Maha Besar. Hari datang menyertanya. Tapi Tuhannya yang membantu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Biarkanlah hati kami Tuhan terhubung denganmu. Kami selalu melekat di hatimu Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan bawa kami Tuhan selalu taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Kami
itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Kasih yang kami layakan suri. Terima kasih Tuhan. Maksudku yang melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa berkabulkan kami, Kau berkabulkan aku. Ingin lebih mengenal pribadi. Sama-sama angkat tangan, katakan selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Kami tahu firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kebenaran dan kasih karunia itu bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menaikkan syukur, kami boleh menyiapkan apresiasi untuk setiap sidang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Sebentar firman-Mu disampaikan, biar kami terus ada di dalam keseimbangan kehidupan rohani kami. Kami hidup di dalam kasih karunia dan kami juga menghidupinya dengan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami percayakan jam-jam ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan atas setiap kami ya Tuhan. Karena firman itu, wahyuan itu, Kristus itu bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa setiap kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengerti wahyuan yang baru hari ini yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, semua kita berkata amin. Jangan duduk dulu, kasih tahu sama yang lain tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Baik, saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Minggu-minggu terakhir di tahun ini kita semua mengarahkan hidup hati hanya kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah sumber atau dasar bagi kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tanya sama sebelah saudara, ngantuk nggak kamu pagi ini? Ya ngantuk, keterlaluan tadi malam sampai jam 2 Pak ya. Oke, tahan sebentar, 30 menit mungkin ya, kita akan dengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman-Nya akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Pastor Iwan, saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Musim holiday. Saudara, ayo kita mau dengar firman Tuhan. Beri saya waktu 20 sampai 25 menit. Kalau saudara bisa mengikuti, pasti akan baik buat kehidupan kita semua. Oke. Hari ini saya mau berbicara soal fulfillment. Fulfillment. L-nya 1 apa L-nya 2? Sama aja ternyata. Yang satu dari Inggris, satu dari Amerika, sama aja. Oke, saudara, fulfillment. Ada yang tahu artinya fulfillment? Achievement of something desired, promised, predicted. Jadi ada sesuatu yang diinginkan, di-desire, ada sesuatu yang dipredik akan jadi seperti ini, ada sesuatu yang dijanjikan. Jadi ada orang menginginkan sesuatu dan ketika itu kejadian, berarti itu namanya fulfillment. Ya. Jadi menginginkan sesuatu dan mendapatkan apa yang diinginkan itu adalah fulfillment. Gitu ya. Mengharapkan sesuatu atau menduga sesuatu dan akhirnya kejadian, dan itu adalah fulfillment. Oke. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini adalah apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada 4 kalimat di sini yang saya mau highlight. By the way, kita semua ini ciptaan Tuhan, benar ya? Ada yang nggak yakin bahwa kita ciptaan Tuhan? Teori evolusi kita ini dari monyet-monyet yang berevolusi, gitu nggak ada kan ya? Kita ini semua yakin banget bahwa ini kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kalimat pertama ini, kita ini buatan Allah. Ayo kita highlight. Baiklah, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka dapat berkuasa, bla bla bla. Artinya memang Kejadian 1 ayat 26 menceritakan bahwa manusia ini emang diciptakan oleh Tuhan. Kita ini buatan Tuhan, kita ini buatan Allah. Harusnya kita tidak meragukan itu semua. Amin, saudara. Jadi kalimat pertama oke banget, bener banget. Ayat yang keduanya adalah melakukan pekerjaan yang baik. Loh, cepetan nih. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa?
pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ingat bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak punya stok yang jahat. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada seseorang. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat terhadap seseorang. Dia tidak pernah planning yang jahat terhadap seseorang. Ingat, Tuhan kita maha baik, selalu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara? Artinya, kalau kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang baik, artinya gini, kalau ada dua decisions, satu decisions yang jelek, satu decisions yang buruk, harusnya kita memilih yang baik. Kalau kita disuruh milih untuk melakukan yang baik sama melakukan yang buruk, berarti harusnya kita memilih untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Sampai sini oke? Harusnya setiap manusia udah mulai bisa berpikir bahwa oh, aku melakukan ini, yang baik ini, yang buruk ini, harusnya aku melakukan yang ini. Yang ini aku tidak sentuh lagi. Sampai sini oke? Betul ya? Bisa milih yang baik sama yang buruk? Bisa? Tahu yang mana yang baik, tahu mana yang buruk? Tahu? Harusnya kita bisa. Karena Tuhan minta kita setelah diciptakan manusia, Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu kan umum, benar ya? Umum. Banyak hal yang baik yang kita bisa kerjakan. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Betul ya? Banyak hal buruk juga yang bisa kita lakukan. Tapi kan kita sudah milih pekerjaan yang baik nih. Karena kita sudah bisa memilih yang baik sama yang buruk. Nah, di antara yang baik yang banyak itu, ternyata ada loh yang Tuhan sudah persiapkan buat kita specifically. Ulang lagi ayatnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, ini buat tiap-tiap orang beda nih. Melakukan perbuatan baik, kita semua melakukan perbuatan baik, betul? Kalau yang jahat kita harusnya sudah bisa no. Yang jahat nggak cocok. Benar ya? Bukan kita. Karena Tuhan minta kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya masing-masing beda. Menurut apa yang Tuhan desain. Jangan lupa, fulfillment artinya bahwa Tuhan itu sudah planning sesuatu dan Dia mengharapkan bahwa yang Dia ciptakan itu akan melakukan sesuatu sehingga orang itu akan fulfill keinginannya. Sampai sini oke? Bisa ya? Betul ya? Melakukan pekerjaan baik itu sudah harus, tidak boleh tidak. Tapi melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Tuhan buat kita specifically, nah ini yang harus kita ketahui untuk bisa fulfill dalam hidup kita. Sampai sini oke? Teman-teman, semuanya? Nah, buat saya main musik itu salah satu pekerjaan baik. Main musik pekerjaan baik gak? Baik dong, kalau enggak saya nggak pilih, benar ya? Dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Buat saya yakin 100%, 1000% bahwa saya harus main musik. Karena itu salah satu tugas yang dipersiapkan Tuhan buat saya specifically. Makanya kalau disuruh saya milih antara main musik hari Minggu sama Uber hari Minggu, saya pilih main musik di gereja. Karena saya punya tugas yang Tuhan desain waktu pas menciptakan saya. Ia mau supaya saya melakukan pekerjaan baik itu yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dia mau saya fulfill supaya desire-nya Tuhan ketika menciptakan saya terjadi. Ini dia, gak rugi gue ciptain dia, gak salah aku ciptain dia, karena dia berjuang untuk fulfill desire-nya Tuhan ketika Tuhan menciptakan. Sampai sini masih bisa mengikuti?
Jadi buat masing-masing orang, specifically, kita mesti tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Saya ini gak cocok jadi pedagang. Dagang maunya rugi terus. Saya sama istri saya tuh berdua gak cocok buat dagang. Kalau dagang, hitungannya gak bener terus. Bayangin, saya di Indonesia buka sekolah musik ya. Rata-rata sekolah musik di Indonesia minggu kelima pasti libur. Bener gak? Minggu kelima pasti libur. Saya dari awal buka sekolah musik, minggu kelima, kesian lah dia udah bayar. Udah bayarnya sama aja. Kita ngajar aja. Minggu kelima setiap kali bayar. Bayar guru lebih. Setiap minggu kelima saya tekor. Kenapa? Karena nggak bisa. Ya pokoknya kalau dagang hitungannya rugi aja terus. Ya. Martabak bikin PO. Saya yakin kalau saya buka PO, saya mulai terima duit saya, duit saudara. Saya yakin saya yang rugi, bukan saudara yang rugi. Beneran. Nggak pinter dagang. Tapi saya bersyukur. Spesifiknya saya bukan di situ. Saudara mengerti? Mulai mengerti? Jadi teman-teman yang pintar dagang, kalau saudara spesifiknya di situ, daganglah untuk kemuliaan Tuhan. Pertama-tama Tuhan desain, ini cocok banget jadi pedagang nih. Ngomongnya pintar, kalau jualan pintar, jago approach orang. Kalau saudara spesifiknya daganglah buat kemuliaan Tuhan. Penuhi, fulfill Tuhan punya desire dengan saudara melakukan apa yang dia inginkan. Sampai sini oke? Kalau saudara ditakdirkan Tuhan untuk jadi kaya dan jadi berkat buat banyak orang, jadilah kaya dan jadilah berkat buat orang. Fulfill God's desire. Karena Tuhan ketika menciptakan kita, dia punya desire, dia punya predictions, orang ini akan jadi seperti apa, dan dia taruh semua talenta kapasitinya untuk kita bisa fulfill. Sampai sini oke? Jadi masing-masing beda. Gak semua orang harus jadi pastor, betul. Gak semua orang harus jadi hamba Tuhan, berdiri di mimbar, dan gak semua orang. Tapi semua orang diminta Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Do you know? Sekarang pertanyaannya, apa pekerjaan baik yang specifically Tuhan persiapkan untuk kita masing-masing pribadi? Itu jadi pertanyaan kita semua, betul? Lanjut ya. Jadi mesti tahu nih, kita mesti punya pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik, menduga apa ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang kita bisa fulfill keinginan Tuhan. Kalimat terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan ternyata waktu pas bikin kita, dia punya keinginan loh. Benar ya? Tuhan punya keinginan. Keinginannya adalah supaya kita hidup di dalamnya. Hidup apa di dalamnya itu apa? Hidup di dalam ini, melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi buat saya, main musik ini di gereja ini menurut saya harga mati. Menurut saya akan main itu terus. Kalau ada gereja yang tidak mau saya main ini, saya akan cari komsel yang mau pakai saya untuk main ini. Kalau tidak ada komsel yang mau saya untuk main ini, saya akan cari panti jompo yang dimana saya bisa nyanyi satu atau dua lagu yang saya bisa main itu. Karena Tuhan, saya yakin, 1000% saya yakin bahwa saya harus main musik buat Tuhan. Saya yakin, yakinnya. Kalau saya tidak fulfill itu, berarti ketika Tuhan menciptakan saya dengan talenta ini, dengan kesanggupan seperti ini, dia nggak fulfill, dia nggak mendapati saya fulfill desire-nya Tuhan. Sampai sini oke ya? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, do it over and over again, years after years, years after years. Ini toh. Sampai sini oke? Makanya masih bisa bertahan.
26 tahun, 20 something tahun main musik. Dari umur 14 mungkin saya masuk ke gereja Yuki, belum bisa apa-apa, diajarin sedikit, bertahan sampai sekarang, minggu demi minggu. Karena saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya bukan berdagang. Kalau dagang, siapa yang rugi? Saya yang rugi. Ya, saudara. Jadi dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ringkasannya adalah kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik generally. Umumnya. Specifically-nya adalah apa yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal tersebut, kita lakukanlah itu supaya kita bisa memenuhi keinginannya Tuhan. Keinginannya Tuhan adalah Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sini oke? Jadi it doesn't matter lagi buat saya ketika orang-orang lain jadi kaya karena pintar berdagang, pintar cari keuntungan. Buat saya yang penting tujuan Tuhan ketika menciptakan saya fulfill. Karena endingnya orang yang kaya melakukan pekerjaan Tuhan akan masuk surga. Saya yang tidak kaya melakukan pekerjaan Tuhan tetap masuk surga. Enak banget gak? Nggak usah jadi seperti orang, jadilah seperti apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Sampai sini oke gak? Make sense, saudara? Saudara kalau mau apa? Berjuang, tinggalin desire-nya Tuhan, mengejar keinginannya orang-orang buat jadi kaya, bisa sih, saya yakin bisa. Berdarah-darah saudara. Saudara tinggalin begitu banyak rencana Tuhan untuk mengejar menjadi kaya. Padahal Tuhan gak minta saudara untuk jadi kaya. Saya sedang bukan downgrade impian saya, impian saudara, bukan. Tapi kita balik lagi kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Sampai sini oke? Nah saudara, saya mau coba interview. Kira-kira kalau menurut saudara siapa orang yang saya cocok buat interview? Ada gak orang yang kira-kira atau yang paling cocok kira-kira dia bisa jadi siapa aja yang kita bisa interview? Saya punya waktu dikit nih. Saya boleh panggil siapa aja gak? Boleh gak? Cap-cip-cip ya. Saya mau panggil. Lu pada nunduk lah. Yang paling gak banyak ngomong di sini siapa saudara? Tapi kalau komen yang duduk di sini bisa lama nih ujungnya nih. Oke, saya mau minta satu orang aja yang bisa representasi apa yang saya mau share di sini. Siapa ya? Apa ya? Saya mau minta yang baru menikah aja di Cilina. Ada ya? Gampang sih, tenang sih, gampang. Gampang. Boleh duduk di sini sih. Wah, luar biasa. Nah, cocok buat interview? Cocok? Oke, sekarang saya mohon maaf, saya bukan mau interview Cilina. Oh enggak perlu main, enggak perlu main. Boleh deh, satu. Saya sebenarnya tidak mau interview Cilina. Saya mau interview
kursinya Cilina? Boleh? Saya mau interview kursinya Cilina. Cilina bisa jadi kursi sebentar? Bisa ya? Jadi Cilina mikirnya kursi nih, bukan Cilina nih ya. Kira-kira tujuan kamu diciptakan apa? Buat didudukin orang. Hari ini ada yang duduk nih di atas kamu nih. Berarti tujuan dibikin berarti tercapai. Betul ya? Betul. Kamu berat gak ada yang dudukin? Berat. Gak apa-apa nih ada yang dudukin. Ya itu tujuannya emang untuk didudukin. Oh gitu. Berat atau ringan tetap harus tersedia. Tapi yang duduk itu kadang-kadang ngeselin loh. Iya betul. Tapi ya bagaimana, emang tujuannya buat didudukin bukan buat diinjak-injak gitu. Jadi nggak apa-apa, gua nggak apa-apa didudukin kayak begitu. Sebenarnya sih nggak suka ya. Tapi kalau ngelihat tujuan kamu didudukin, kamu rela nggak didudukin kayak gitu? Karena diciptakan untuk didudukin, ya memang ada harus rela. Kamu lebih senang mana? Didudukin sama anak-anak yang ringan atau didudukin sama orang yang lebih berat? Lebih sukanya yang mana? Sama aja, itu didudukin juga. Nah, fulfill. Sekarang kalau saya mau nanya sama kursi yang ini, saya interview kursi yang ini ya. Ini kursi yang merepresentasi hampir 50 kursi lagi yang ada di gudang. Itu nggak pernah keluar. Cilina boleh jadi kursi kosong, tapi di situ aja nggak apa-apa. Cilina, ada teman kamu Cilina, udah dibikin, tapi nggak ada yang pernah mau dudukin. Cilina sedih gak melihat ini? Kesian deh lo. Cilina nggak ngiri sama yang ini nggak pernah didudukin orang, nggak pernah berat. Iya. Tapi kan kursi nggak usah ngomong, Mas Riwan. Saudara, kursi ini fulfill, benar ya? Melakukan pekerjaan yang diciptakan oleh penciptanya. Yang ini nggak fulfill. Emang enak sih, karena nggak pernah merasakan beban. Enak banget. Nggak ada orang ngeselin di atasnya, nggak ada orang yang berat di atasnya, tapi nggak fulfill. Banyak orang memilih untuk hidup comfort, tidak mau melayani, doing online aja, karena dia tidak mau bersinggungan dengan orang-orang yang menyebalkan. Tapi padahal sebenarnya salah satu tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa fulfill rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara setuju? Terima kasih Cilena ya. Tepuk tangan dong buat Cilena. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku sekalian, by design Tuhan sudah tahu apa yang seharusnya kita kerjakan. Di dalam hidup ini kita mesti mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan kita mesti berjuang untuk fulfill itu. Harusnya kita sedih kalau tidak ada orang yang kita layani. Karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik untuk orang tersebut. Harusnya kita sedih kalau kita, kok hari ini tidak ada yang dudukin aku. Aku gimana bisa fulfill? Betul, saudara? Saya mewakili kursi ini. Di dalam sana mungkin ada sekitar 50 atau 60 kursi lagi yang kita bisa buka buat orang-orang. Kalau saudara fulfill setiap rencana Tuhan, gereja ini akan mulai bergerak menjaring jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa bisa
mulai kenal Tuhan, mulai melayani Tuhan, mulai masuk ke dalam panggilannya. Keluarga demi keluarga, kita do whatever that we can do, fulfill aja dengan apa yang kita bisa, yang kita kerjakan, lakukan dengan tulus, lakukan berulang-ulang. Setiap pekerjaan baik yang kita tahu bahwa itu baik dan itu spesifik, apalagi itu harusnya saya, karena saya punya kekuatan di situ, saya punya talenta di situ, harusnya saya yang kerjain. Biarlah kita melakukannya untuk memenuhi desire-nya Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Saudara setuju? Nah, saya personally mau berterima kasih kepada saudara. Apapun yang saudara-saudara kerjakan, lakukan buat gereja ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang saudara pernah lakukan, berdoa di kamar untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang saudara pernah berdoa di tahun ini untuk orang-orang tersebut, untuk jemaat. Saudara pernah lakukan apapun, bikin apa untuk event ini, untuk acara dan lain sebagainya. Saya mau berterima kasih. Itu adalah pekerjaan baik yang sudah saudara lakukan di tahun ini untuk gereja ini. Apapun yang sudah saudara lakukan, mungkin uangmu, mungkin itu tenagamu, mungkin itu doamu, mungkin itu segala sesuatu yang kita bahkan nggak bisa describe lagi. Tapi saudara pernah mengerjakan itu. Saya secara khusus mau berterima kasih kepada saudara bahwa saudara pernah mengerjakan semuanya. Thank you for all things that you have done for this church, for look after this church, for everything that you have done untuk membuat rumah ini jadi tempat community yang baik, membuat rumah ini jadi tempat bersekutu yang baik buat kita semua. Terima kasih. Atau rumahmu pernah dipinjemi untuk macam-macam, untuk lakukan ini, lakukan itu. Terima kasih buat segala sesuatunya yang saudara kerjakan di tahun ini. Dan kita tetap inspire orang supaya orang bisa kenal Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin saudara. Bedanya inspiring sama manage adalah gini. Banyak orang tua berhasil manage anaknya untuk masuk ke les musik karena dia les ya. Tapi apakah orang itu terinspire? Apakah anaknya terinspire untuk mengerjakan itu tanpa disuruh oleh orang tuanya? Saya lihat Tini itu sudah terinspire karena tanpa ada apa-apa pun dia bawa drum ke belakang, dia latihan stick, dia nge-YouTube drum di rumah itu sampai harus di stop sama mami papinya karena udah malam. Itu namanya inspiring. Itu namanya inspiring. Kehidupan yang menginspirasi sampai orang itu nggak perlu harus dipaksa-paksa lagi untuk melakukan itu. Apakah kita menginspirasi orang untuk bisa kenal Tuhan? Harusnya dengan semua perbuatan baik yang kita kerjakan, harusnya adalah 1-2 keluarga yang terinspirasi karena buah-buah pekerjaan baik yang kita lakukan. Amin saudara. Sekali lagi, thank you for all that you have done. Segala sesuatunya yang saudara kerjakan dengan tulus. Terima kasih. Ban-ban kamsia. Langsung dah. Selesai. Thank you. Saya undang pemain musik bisa ke depan, sama-sama kita sebentar akan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa diberkati Tuhan hari ini ya? Luar biasa ya, ada pekerjaan baik yang sudah disediakan sejak sebelumnya dan kita diminta untuk fulfill di dalamnya. Saya percaya kalau kita fulfill, Tuhan pasti juga akan disukakan. Amin. Jadi terang itu tidak harus kebakaran, saudara ya. Kecil saja mengalahkan akan kegelapan yang ada. Amin. Amin.
Lagu tadi bagus ya, ku terhubung denganmu. Kita nyanyikan beberapa kali. Kemudian saya ingin berdoa buat saudara. Begini loh saudara, orang Kristen itu dua hal yang harus dibangun dalam hidupnya. Apa itu? Kasih karunia dan kebenaran. Ya, kalau saudara membangun hidup saudara dengan dua hal ini, akan terjadi balancing yang luar biasa. Amin. Anak Tuhan tuh kalau cuma kasih karunia melulu yang diomongkan, nanti jadi anak Tuhan yang lemah. Perlu disertai dengan disiplin, perlu disertai dengan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan tidak mementingkan kasih karunia, tidak mementingkan kasih dalam kehidupan, tapi hidup benar, hidup benar, hidup benar, hidup benar, hidup benar terus, nanti tiba-tiba kita menjadi seorang yang agamawi. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah lifestyle kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan, ya, pastikan kita punya kasih karunia. Kasih karunia itu apa saudara? Kasih karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan yang tidak layak buat kita sebetulnya. Ya, apapun yang kita kerjakan, ya kan? Kalau sesuai yang kita mau, itu tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Makanya Dia sediakan sesuatu sebelumnya. Ya. Kalau saudara mengerti apa yang Tuhan sediakan buat saudara untuk memuliakan Tuhan, kecil saja Tuhan tersenyum terhadap kita. Amin. Kasih karunia itu sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima, walaupun kita pintar atau hebat atau apa, tetapi diberikan kepada kita. Kedua, kasih karunia itu apa tuh saudara? Kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan beri supaya kita bisa melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Betul kan? Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita? Kita sudah berbuat baik. Butuh kasih karunia saudara. Amin. Sebabnya kehidupan kekristenan ini luar biasa. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang saudara dan saya bisa melakukannya. Amin. Saya berdoa biar tahun depan juga saudara lebih hebat lagi melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Saya juga ban-ban kamu siapa buat saudara, tanpa saudara saya ini sudah menua, sudah menua, jadi tenaganya sudah berkurang. Untung minum selfie saudara, ini enggak dulu saudara. Saya itu keinginannya masih banyak, tetapi secara kemampuan sudah. Saya berkata kepada istri saya, kita sudah tua ya, tapi semangat saya nggak padam, saudara ya. Saya berdoa tahun depan saudara melakukan apa ya? Saya berdoa gini kok, Tuhan, saya melayani di sini sudah 15-16 tahun nih, di sini nih gereja ini. Saya minta satu aja saudara, Tuhan, apa? Kalau boleh minimal satu, bisa gantiin saya. Gitu. Yang wajahnya nggak harus mirip, tapi keinginannya, semangatnya, korbannya, apanya itu bisa gantiin gitu. Itu kerinduan hati saya. Ya, sebelum saya dipanggil Tuhan, mas ada satu. Harap-harap satu. Syukur-syukur bisa 10 begitu saudara ya. Gitu ya. Tapi saya ingin hidup saya bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Yang mungkin nggak sempurna sih saudara ya. Tetapi paling tidak ada orang berkata, bisa juga ya begitu ya. Makanya saya tidak kendor melakukan apapun, khususnya pekerjaan Tuhan, karena saya tahu memang Tuhan desain hidup saya itu. Saya itu beberapa hari ini ketemu sama konjen apa namanya RI itu. Saya tanya umurnya berapa? Umurnya 4 tahun di bawah saya. Hari ini dia jadi duta besar di Chili, dipindah ke Chili. 4 tahun umurnya lebih rendah dari saya. Jadi kira-kira kalau saya tidak jadi pendeta, saya jadi apa saudara? 4 tahun yang lalu saya jadi duta besar di Chili. Gitu. Cara mikirnya gitu loh saudara, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan sudah desain setiap anak Tuhan. Jadi saya gak minder ketemu sama dia.
Karena Tuhan desain hidup saya jadi hamba Tuhan. Ya. Kalau tidak jadi hamba Tuhan, pasti 4 tahun yang lalu saya jadi duta besar. Saudara nggak yakin? Paulus juga begitu. Banyak yang nggak yakin akan dia. Coba untuk jadi duta besar, salah satunya itu harus lulus sarjana, minimal sarjana hukum. Saya fulfill. Minimal bisa bahasa Inggris. Saya fulfill. Yes, no, yes, 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 no. Tapi kita saudara ya. Saudara, kalau ketemu sama siapa saja saudara, yakinlah bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup sebagai orang benar, apapun keadaannya. Bukan karena kita ini memang benar, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan yang memberi kebenaran dalam hidup kita. Kan itu saudara ya. Dia akan berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, kita ini ketemu sama siapa saja harus confidence. Sebab ada sesuatu yang baik yang disediakan buat kehidupan kita. Saya suka sekali hari ini. Mari kita belajar fulfill. Tahun depan tambah seru lagi saudara. Jangan melihat saya, Pak Iwan juga sudah mulai menua saudara. Yakin saya mulai. Lihat kepada Tuhan dan ingat khotbah hari ini. Fulfill yourself. Apa saja, ya. 2 minggu ini kita dipaksa untuk buka belakang itu. Dipaksa karena panasnya ada karuan. Tapi dengan dibukanya ini, maka saya katakan dibuka kesempatan yang baru. Bapak Ibu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin ya. Kita berdoa sama-sama. Jadi apa namanya, kita selesai hari ini, nanti Pastor Gila akan memimpin kita di dalam apresiasi kepada kita sekalian. Percayalah, semua kita bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mengambil keuntungan di dalamnya ya. Tapi kita selesai dulu dengan apa yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat aman. Kita berdiri bersama-sama. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan taruh, Tuhan desain di dalam hidup kami supaya kami menghidupinya ya Tuhan, supaya kami hidup di dalamnya. Hamba-Mu berdoa biar fulfillment itu boleh menjadi bagian dari pengejaran iman kami kepada Tuhan. Kau tidak meminta sesuatu yang lebih dari hidup kami. Kau lengkapi kami supaya kami bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa oleh kasih karunia-Mu, Kau memampukan sidang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan di tempat ini untuk menyukakan hati Tuhan. Walaupun secara manusia kami tidak mampu, tetapi Roh-Mu yang kudus menghidupkan kami, memampukan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kami kerjakan. Terima kasih. Bapak berdoa yang terus mengajar kami hidup di dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan, untuk memuliakan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih menerangkan firman-Mu saat ini Tuhan, dan Hamba-Mu berdoa biar tahun-tahun yang akan datang, kami mengakhiri tahun ini dan kami masuki tahun yang akan datang, Kau memberikan kami kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan membawa persembahan di hadapan Tuhan.
Biar Engkau menyiapkan setiap hati kami memberi yang terbaik. Kami tahu persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Seberapa banyak secara finansial kami mau support pelayanan di tempat ini, biar sungguh Tuhan Kau memberikan kesanggupan dan kemampuan dan sukacita. Karena firman-Mu berkata, beri dengan sukarela, dengan sukacita, supaya pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara duduk, persiapan sholat saudara. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi dirimu. Diberilah, haleluya, diberilah wujud, diberilah wujud. Saya sebut kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita selesai dengan ibadah yang ada. Nanti akan dilanjutkan dengan apresiasi yang akan dipimpin oleh Pastor Villa. By the way, ibadah minggu depan juga jam 11. Jadi sampai minggu kedua bulan Januari kita akan ibadah gabungan jam 11 pagi. Betul ya? Di sini sudah hadir sama-sama. Akhir tahun acaranya adalah saudara bisa kumpul sama-sama di rumah Bapak Ryan dan Ibu Yuriko tanggal 31 Desember mulai jam 7 ya. Kita ada ibadah sebentar, ada potluck, ada game, ada karaoke. Selesai kalau saudara kuat sampai jam 12 ya bagus, kalau nggak kuat ya jam 9 pulang, semuanya kumpul. Tapi bagi saudara yang punya acara ya silahkan ya, tapi yang tidak punya acara kita kumpul sama-sama ya sampai jam 12 malam. Potluck aja, potluck supaya enak. Saudara bawa tahu, saudara bawa tempe, saudara bawa kerupuk, saudara bawa nasi, apa saja boleh kumpulin sama-sama. Jadi nanti kita siapin satu menu utama, kemudian kita juga makan bersama-sama. Pak, kok ibadah cuma sekali, sorenya ngapain? Nah, kan biasa 2 kali gitu. Jadi mulai hari ini sorenya kita cari acara kebersamaan sama-sama. Ya. Kalau ada makanan, kita nanti bisa makan sama-sama. Kalau saudara belum saatnya pulang, sudah harus pulang, ada enak ya Bu Villa ya. Nah, sudah kita cari acara. Hari ini sih rencana mungkin kita kalau Tuhan izinkan tidak hujan dan lain sebagainya, kita lihat Christmas flooded di di Darling Harbour ya. Jadi nanti malam kalau saudara nggak ada acara apa-apa, tidak bekerja, dia bekerja semalam nanti ada. Ya, kalau saudara ditentukan dari semula untuk bekerja ya sudah. Kita nggak bisa memaksa saudara. Tapi kalau nggak ada acara apa-apa, kita boleh sama-sama. Pokoknya selama 3 minggu ini kita akan nikmati kebersamaan untuk mengakhiri tahun ya. Oke? Mari kita tutup mata, kedangkan tangan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Kau baik buat kami. Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Semua kami bersyukur. Dan izinkan hari ini Kau memberkati umat-Mu ketika nanti pulang. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti kalau kita sudah makan, sudah bersama-sama berfellowship, sudah menyelesaikan acara appreciation day hari ini, saudara pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata dengan kuat. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Semua tidak boleh duduk. Saya minta nanti Ibu Villa mewakili pastoral team untuk memberikan
apresiasi buat semua saudara. Makasih Pak. Semua excited? Amin. Jadi ini adalah yearly program di mana kita hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja di tempat ini mengucapkan, would like to say thank you for all the things that you have done throughout the year. Mereka yang terus berdoa untuk komunitas yang ada, gereja di mana tempat kita bertumbuh, ini merupakan rumah buat kita ya. Apalagi rumah rohani yang menumbuhkan kita, yang mengayomi, juga berdoa bersama-sama, pertumbuhan rohani terjadi di tempat ini. Jadi bukan kerja satu orang aja, tapi ini kerja satu tim sebagai satu tubuh Kristus. Jadi melayani itu menggunakan hidup kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Jadi saya mau starting memberikan apresiasi. I would like to start with the kids first. The teens yang from since long time ago, I don't know how many years already, they giving their life to Christ. They starting dari kecil sampai sekarang sudah 14-15 tahun mereka melayani, dari nari, ya kan? Kadang ikut-ikut bantu bersih-bersih, dan hari ini kita bisa melihat buah yang apa yang sudah kita tabur bersama-sama, benih-benih yang sudah kita tanam dalam hidup mereka, kita bisa melihat sudah mulai berbuah. Happy gak sih kalau lihat begitu? Senang ya, mereka tumbuh di dalam Tuhan, akan Kristus dan melayani Tuhan. Mari anak-anak, saya panggil namanya satu-satu, kita mau berikan apresiasi yang luar biasa buat kalian semua. You've been so brave throughout the year. So I would like to call up your name one by one. Chloe Andrea ya. Kasih tepuk tangan dong buat Chloe. Dari kecil dia melayani Tuhan sampai hari ini. Kemudian saya panggil juga Colin Santoso. Mana nih Colin? Yeay, kasih tepuk tangan dong. Keisha May, mana Keisha? Ini anak-anak yang melayani dari nari, dari musik. Silakan maju ke sini dong, sayang. Firman berkata anak-anak ini adalah anak panah di tangan Tuhan. Jadi kita orang tua mengarahkan. Siapa lagi di sini? Karisa. Wow, you got a present. Next one, Timothy. Yeay. Mana nih Seth Young? Come. Seth, you happy? Alright. Next one, Greta. Ada Greta di sini? Nah, diwakilkan oleh Mami? Enggak ya, nanti ya. Kayla juga nggak hadir. Dan next ada Felin. Yeay. So just on behalf of Pastoral and all the churches member, we would like to say thank you very much. You guys doing so brave throughout this year. Keep faithful in the ministry and knowing God more. Alright? Amen? Amen. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat hidup mereka. Amen. Terima kasih, silakan. Oke, next one juga individu-individu yang sudah melayani di tempat ini, di Jire, di Wolonggong, apapun itu yang kalian sudah berikan di House of Sacrifice, House of Grace, secara waktu, keuangan. Saya ngerti semua sibuk tapi masih memberikan waktu melayani Tuhan, dan it's been so years ya, jadi udah lama sekali saya panggil. Ini 1, 2, 3, 4 nggak ada orangnya lagi di Indonesia. Buat Perry, Fendi, Jesalius, thank you very much for all the things that you have done for the churches. And Pak Hoke juga nggak ada, diwakilkan. Oh, Puspa, ini anak muda yang luar biasa banget, yang dipanggil Tuhan, kemudian melayani dengan sekuat tenaga, dengan waktu yang sudah diberikan. We just say thank you for all the things. Kak Puspa, silakan come here. See, still melayani.
ya. Jadi interpreter juga, jadi guru skala minggu, thank you. Terus itu dong, nanti mau difoto. Om Yo nggak ada, Handoko juga nggak ada, udah bantu untuk set up everything, udah giving the best, thank you. Oke, Ci Yulia, Ci Inge, Ci Weli, tidak ada juga, kemana ini? Jackson tidak ada, Enrico, thank you very much Enrico. Tahun ini dia adalah ketua ya, expert kita tahun ini. How about next year Enrico, are you able? Maybe. Thank you very much Enrico and Puspa and all the people who also helping throughout the year. Thank you, God bless you. Maju terus. Oke, next. Di dalam firman Tuhan tuh ada dua individu yang bernama Aquila and Priscilla. Husband and wife yang melayani Tuhan. Kalau kalian baca di perjalanan Rasul Paulus menceritakan kedua pribadi ini, husband and wife. Jadi nggak ada tuh yang bilang gini, lu aja yang melayani, gua nggak usah. Nggak ada ya, karena ada contohnya Alkitab, suami istri melayani Tuhan dan kuat sekali. Kita panggil sekarang suami istri yang sudah dengan luar biasa melayani Tuhan for almost 15 years ya Pak. For almost 15 years dengan memberikan semua yang ada dalam hidupnya. Kita panggil Andre dan Tasha. Maju. Ko Ryan dan Tante Yoriko. Keisha, Yohanes mana? Keisha, Mom. Oke. Di bawah boleh. Harga sama. Kita panggil ya Keisha, Margareta, Yohanes, and thank you very much. Come, jangan malu-malu. Kita mau appreciate dan husband and wife yang sudah faithful luar biasa dalam melayani Tuhan. Mimi Hendra juga sama maju, thank you udah masak, sudah memberikan waktu, cari dana, ya. Ayo maju, jangan malu-malu. Mimi Stanley, hari ini dia lagi holiday. Tante Lina and Jeff, silakan maju. Jeff lagi sakit, jadi Tante Lina, silakan maju Ci. Terima kasih semua. Ntar saya panggilin berbagian ya, soalnya kebanyakan. Ayo masuk, maju. Mana hadiahnya? Foto dulu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat para suami dan istri yang sama-sama melayani Tuhan dalam banyak bidang. Foto dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani. Tahun depan mari kita melayani Tuhan lebih semangat lagi, amin. Ini banyak foto dulu. Thank you. Suara saya melengking ya. Iya. Tadi Miss Lisa, thank you very much for pelayanannya ministry. Nanti ya. Oke, sekarang next one. Ko Hendra dan Ci Iren silakan maju ke depan. Terima kasih. Setelah 1 tahun ini you both doing a lot of things together and you surprise ya. Ternyata keren ya tahun ini ya, dimana drama musikalnya mantap. Next one, silakan Ci foto dulu kita. Yanti Santoso nggak ada hari ini. Nah ini dia, The Silent Man, Koberi dan Cina Tahu. Tuh. Tidak banyak kata ya, tapi luar biasa pelayanannya. Terima kasih Koberi. You might not seen in the front always, tapi kita tahu Koberi kau hadir di sini, selalu hadir. Next one, Koryani Cilusi. Luar biasa juga untuk this family, we've been blessed ya, untuk mereka melayani kita dari
dulu sampai hari ini. Such a wonderful couple and family. Thank you, Ci. And Doni dan Mina, this couple juga also giving a lot of things for the ministry. Thank you for your contribution. And kita percaya Tuhan yang akan memberkati kalian as a family. Mina mana Mina? Umpan. Ini Bu Aldi nih. Bos Aldi. Satu couple lagi, Jayanti and John yang luar biasa melayani dalam bidang praise and worship dalam segala hal yang dilakukan. We so blessed. Thank you John and Jayanti. And Lisa, please come forward. Thank you Lisa. Foto dulu. Thank you bapak-bapak, ibu-ibu. Semangat melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Foto dulu, foto dulu. Dah. Thank you also. Saya panggil Koriki sama Citanti. Maju kok, Ci. Nggak mau maju? Ayo dong, maju dong. We have a present for you. Thank you for all the contribution, the prayer, apapun yang kalian tabur untuk rumah Tuhan. Terima kasih. Next, kita punya pastoral team yang tidak lupa yang sudah. Oh belum. Foto dulu, foto dulu. Oke, saya panggilin pastoral team yang sudah berjaga-jaga atas jiwa kita secara rohani. Saya rasa nggak rohani aja ya, dalam kehidupan regular kita juga mereka kontribusi a lot for our growing pertumbuhan rohani kita. Jadi saya mau appreciate mereka juga as a jemaat, as pelayan Tuhan di tempat ini. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat pastoral team. Saya panggil Bapak dan Ibu, panggil Ko Iwan dan Nur. Saya panggil juga Pastor Doni dan Yeni, Pastor Yeni, Pastor Doni, Pastor Zakila, and Jeffrey, Pastor Jeffrey, Pastor Benny and Grace lagi melayani di Nawastu, Pastor Yuki dan saya sendiri silakan maju ke depan. So as a part of, on behalf of jemaat pelayan Tuhan di tempat ini, kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pastor Fani. Oh my gosh, abis ini gue sorry. Ini kayak ngerancam kok, aku jadi lupa. Benny, thank you. Abis. Oke, ya Bu Fani, Pastor Fani, kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua kontribusi, untuk semua pelayanan, doa-doanya. Bahkan kalau tengah malam kalian perlu, mereka available, bener nggak? Aku. Ya, we thank you untuk semuanya ya. Foto dulu, foto. Pastoral team, let's our prayer, please. Selalu buat mereka dan family, karena kita tahu mengembalakan bukan pekerjaan yang gampang. Benar? Benar, tapi kita selalu encourage, support, dan doakan terus maju sampai Tuhan datang atau kita yang pulang. Amin. Thank you pastoral team, silakan duduk, terima kasih. Oke, satu lagi. Ada lagi? Oke, saya panggilin teman-teman yang belum terima present. Oh ya, Cinuria dan Jose.
come forward. We just want to like to appreciate for whatever you done. Thank you very much. Kasih tepuk tangan juga dong Cikuria yang sering banget bantu cari dana loh buat kita. Terima kasih Kodeni sini maju. Foto dulu. Take a picture first please. Don't go. Thank you. Picture dulu please, Bapak. So, teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan, apapun yang kalian tabur di tempat ini, kita mungkin gak kasih appreciate yang terlalu besar, but from the bottom of our heart, from pastoral team, for all the pelayan Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah sikap, salah pandangan, kita minta maaf. Oke, jadi pesannya terus maju melayani Tuhan. Tahun depan kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan mulai melangkah melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Doa makan. Kita doa makan dulu yuk bareng. Tuhan terima kasih untuk 1 tahun ini ya Bapak kami melayani Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sampai hari ini kami ada, masih diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih bahkan untuk acara pada sore hari ini, siang hari ini kami bersyukur Bapak. Dan sebentar lagi kami akan menikmati apa yang sudah disediakan. Berkati mereka yang melayani, menyediakan, membuat Tuhan apa yang mereka tabur, mereka tua ya Bapak. Terima kasih biar menjadi makanan yang sehat dan baik buat tubuh kami. In the name of Jesus we pray, amen. Sebelumnya itu mari kita nyanyikan happy birthday dulu dong buat Cilina dan Tante Yuriko. merayakannya. Boleh dinyalakan lilinnya, ditiup 1, 2 saja. Bagus. Habis ini kita makan sama-sama ya siang ini ya. Nah. Oke. Wah, lilinnya menyala, rohnya menyala. Oke ya.
Kita minta mereka meniup lilinnya dan kemudian kita mendoakannya. 1, 2, 3. Haleluya. Ya, arahkan tangan kita kepada mereka. Kami doakan Ibu Yuriko dan Cilina yang berulang tahun hari-hari ini. Kami percaya hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Biar mereka tetap setia, tekun, dan bahkan lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pengaruh COVID, apapun kami tolak dalam nama Yesus. Kerinduan hati mereka Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Seluruh sidang jemaat memberkati dengan berkat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Terima kasih, memberkati kita sekalian.